Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur tidak lupa kita hanturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hidup hingga saat hari ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang seperti kita rasakan hingga saat ini. Baiklah teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Agung Fitra Hadi STMT. Kami di sini beranggotakan 4 orang, yang mana mereka adalah Afriyadi, Gibran Prasetya, Ade Khairi, dan saya pribadi Rayhana Farisi. Saya di sini sebagai moderator dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang dimensi kajian filsafat ilmu, yang dimana materi pertamanya itu adalah tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Ontologi sendiri meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu sendiri, yang tidak terlepas dari pandangan kita tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Ontologi sendiri adalah istilah yang masih asing bagi di lingkungan masyarakat kita sendiri. Namun, istilah ini banyak dipelajari oleh ilmuwan maupun mahasiswa filsafat sendiri. Ontologi adalah salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan yang berasal dari Yunani. Ontologi itu sendiri membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dari kita sendiri mengenai teori tentang keberadaan. Dan selanjutnya, dimensi dalam ontologi itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, monoisme. Paham monoisme ini sendiri menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya satu saja dan terbagi ke dalam 2 aliran, materialisme dan idealisme. Dan yang kedua, dualisme. Dualisme ini adalah kondisi yang berbeda, hidup berdampingan dalam masyarakat, satu yang bersifat superior dan lainnya inferior. Dalam beberapa hal saling bertentangan, yang satu merugikan yang lainnya dan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme ini adalah doktrin yang bertentangan dengan pernyataan monisme dan dualisme. Sebenarnya terdapat banyak substansi berbeda dalam membentuk realitas. Dan untuk yang keempat ini adalah nihilisme. Nihilisme ini adalah pandangan filosofi, aliran atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek umum dan fundamental dari eksistensi manusia, seperti kebenaran, objektif, pengetahuan, moralitas, nilai dan makna kehidupan kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada agnotisme. Agnotisme ini adalah menganut bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya yang sebagai pemateri pertama. Sekian dari saya untuk materi yang pertama dari saya, yaitu tentang materi ontologi. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, artinya pengetahuan, logos, menunjukkan pengetahuan yang sistematik. Jadi epistemologi adalah pengetahuan sistematik tentang pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan ilmiah dan pengetahuan yang tidak ilmiah. Masalah yang tentang dihadapi epistemologi. 1. Filsafat. 2. Metode.
Ketiga, sistem. Filsafat itu sebagai cabang filsafat yang bisnis mencari hakikat dan kebenarannya pengetahuan. Kedua, metode. Sebagai metode bertujuan mengatur manusia untuk memperoleh pengetahuan. Ketiga, sistem. Sebagai suatu sistem bertujuan untuk memperoleh kenyataan, kebenaran, pengetahuan itu sendiri. Metode untuk memperoleh pengetahuan. 1. Empirisme. 2. Rasionalisme. 3. Fenomenalisme. 4. Intuisionisme. Empirisme adalah pengetahuan dengan melalui pengalaman. Rasionalisme adalah sumber pengetahuan terletak pada masuk akal. Ketiga, fenomenalisme adalah pengetahuan tentang gejala atau fenomena. Keempat, intuisionisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi atau naluri perasaan. Masalah kebenaran dalam epistemologi itu menyangkut watak pengetahuan, menyangkut sumber pengetahuan, menyangkut kebenaran pengetahuan. Pembahasan masalah epistemologi. 1. Pendekatan bersejarah. 2. Pendekatan tematis. Mungkin hanya yang ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga oleh teman saya sendiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang aksiologi. Pengertian aksiologi menurut para ahli, supaya lebih mudah lagi dalam memahami apa itu aksiologi dalam aspek penting lain yang menyertainya, maka berikut adalah sejumlah pendapat ahli yang mendefinisikan cabang ilmu filsafat tersebut. Yang pertama, KBBI. Bersumber dari KBBI, terdapat definisi aksiologi secara mendasar. Dijelaskan bahwa aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia tentang kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Sehingga secara mendasar aksiologi merupakan sebuah penjelasan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia, sekaligus bisa menjelaskan mengenai nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya adalah mengenai etika. Dan yang kedua, Sumantri. Sumantri melalui salah satu bukunya menjelaskan tentang definisi dari aksiologi. Menurutnya, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Dan yang ketiga, Katsof. Pendapat berikutnya datang dari Katsof, dijelaskan bahwa aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dan yang keempat, Wibisono. Berikutnya adalah pendapat dari Wibisono menjelaskan bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian dan juga penerapan ilmu. Dan yang kelima, Jujun S. Surya Sumantri. Terakhir adalah pendapat dari Jujun S. Surya Sumantri. Menurutnya aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, sehingga segala nilai yang berhubungan dengan manfaat pengetahuan akan dikaji atau dibahas dalam cabang ilmu filsafat satu ini. Aspek aksiologi. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya.
Dua aspek aksiologi yang dimaksudkan adalah yang pertama etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal atau subjektif. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Dan materi selanjutnya adalah contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih mudah memahami mengenai apa itu aksiologi, maka penting sekali untuk mengetahui beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contohnya. Contohnya, penggunaan ilmu membuat kursi. Seorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat kursi selesai dibuat, maka pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa. Misalnya bisa digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Thanks for watching. Kan